بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Insyaallah ta'ala kita di malam hari ini akan melanjutkan kajian kita dari kitab Badlul Mal fi Talabil Ilmi. Kita sudah memasuki pada bab yang berkaitan dengan al-infaq ala tullabil ilmi, memberikan infak atau memberikan pembiayaan kepada para penuntut ilmu. Abid, jendela-jendela itu buka ya kalau. Di sini disebutkan la yakhfa ala ahadin minal muslimin makanatul ulama wa talabatil ilmi, perkara yang tidak tersamarkan lagi bagi seseorang dari kalangan kaum muslimin tentang kedudukan para ulama dan kedudukan para penuntut ilmu. Para ulama, para penuntut ilmu memiliki kedudukan, keutamaan, kemuliaan yang tidak tersamarkan lagi bagi para penuntut ilmu. Bahkan bagi kaum muslimin secara umum, orang awam pun tahu bahwasanya mereka para ulama, para penuntut ilmu memiliki keistimewaan, keutamaan. Wa fadluhum wa daruratu wujudihim, dan juga tidak tersamarkan lagi di kalangan kaum muslimin akan pentingnya keberadaan mereka, bal wa kasratihim, bahkan tidak tersamarkan lagi akan pentingnya banyaknya para ulama, banyaknya para penuntut ilmu. Antum akan bisa merasakan pentingnya orang yang berilmu di tengah-tengah masyarakat ketika di sana tidak didapati lagi orang yang bisa mengajari antum. Antum mau belajar ngaji, tidak ada yang mengajari. Antum ingin belajar bahasa Arab, tidak ada yang mengajari. Antum ingin belajar fikih, wudhu, sholat, dan yang lainnya, tidak antum dapati orang yang bisa mengajari antum. Disitulah ketika tidak didapati orang-orang yang bisa mengajari antum, antum akan tahu akan pentingnya kedudukan para ulama, pentingnya keberadaan para ulama, dan pentingnya keberadaan para penuntut ilmu. Contoh kita yang hidup di kota Palembang ini, mungkin kalau antum lihat banyak ya kajian-kajian yang bermanhaj salaf, ya, kajian-kajian salafi, kajian ahlus sunnah,
Tapi bisakah memberikan kecukupan? Ternyata tidak bisa. Di sekian banyak sekolah yang berupaya menerapkan sunnah, mengajarkan akidah yang sahihah, manhaj yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ternyata masih belum bisa menutup wilayah-wilayah yang ada di kota Palembang ini. Menunjukkan apa? Penting banyaknya para penuntut ilmu, penting banyaknya para ulama. Fahum warasatul anbiya. Mereka para ulama, para penuntut ilmu, warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Wa hamalatu hadzal din. Mereka para ulama, para penuntut ilmu adalah pembawa agama ini. Ya ikhwan, agama ini bisa sampai kepada kita semua itu dengan adanya para ulama, jailan ba'da jail, dari generasi ke generasi. Antum lihat ilmu yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dilanjutkan para sahabat, dilanjutkan lagi tabi'ut tabi'in, kemudian dilanjutkan lagi atba' tabi'ut tabi'in, terus para ulama sampai sekarang. Yang sekarang antum akan merasakan pentingnya ya, keberadaan para penuntut ilmu, keberadaan orang berilmu. Lihat sekarang, kalau ada orang yang istilahnya hafal Al-Quran, sangat dicari bukan? Sangat dicari. Berapa banyak sekarang pondok pesantren yang buat rekrutmen, ya istilahnya pengajar dari kalangan guru-guru yang bisa mengampu tahfidzul Quran. Iya benar, banyak sekali dicari guru tahfidzul Quran, saking butuhnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan ilmu Al-Quran ini tadi termasuk ilmu yang mudah, ilmu yang banyak dipelajari oleh masyarakat, masih kurang para pengajarnya. Apalagi kalau ilmu-ilmu yang lebih rumit lagi, seperti ilmu usul fikih atau ilmu mustalah hadis atau ilmu balaghah, bahasa Arab, sangat-sangat jarang. Kalau ilmu Al-Quran yang hampir setiap orang, baik dari kalangan ahlus sunnah ataupun dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, mempelajarinya, namun sedikit dari kalangan umat manusia yang bisa, apalagi ilmu-ilmu yang mempelajarinya hanyalah ahlus sunnah, seperti ilmu tauhid. Antum jangan anggap remeh pembahasan ilmu tauhid. Tidak ada orang yang mempelajari tauhid kecuali dari kalangan ahlus sunnah salafiyin. Wa hurrasus syariah, mereka para ulama, para penuntut ilmu adalah hurrasus syariah. Hurras itu haris ya, security atau penjaga syariat. Wa humul hudatul mursyidun ila tariqillahi ta'ala. Mereka para ulama, para penuntut ilmu adalah al-hudatul mursyidun. Hudat itu jamak dari hadin ya, pembimbing, ila tariqillahi ta'ala. Mereka adalah pembimbing lagi mursyid menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-daluna 'alal khairi wal bir. Mereka para ulama, para penuntut ilmu tersebut senantiasa menunjukkan kepada perkara yang baik. Al-arifuna bi muradillahi ta'ala. Mereka para ulama, para penuntut ilmu al-mutamakkinun, yang mumpuni, ar-rasikhun, adalah orang-orang yang faham
terhadap apa yang dimaksudkan oleh Allah wa muradi Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Mereka yang ngerti berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Karim, berkaitan dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan lafaz per lafaz dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu semua yang paling faham dan paling ngerti siapa? Para ulama. Kalau bukan dikarenakan adanya para ulama setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini tadi, mungkin umat ini sudah tersesat ya. Namun lihat, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga syariat ini tadi sampai ke Indonesia ini tadi, bahkan sampai ke kota kita di Palembang ini tadi, ada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jauh ya ikhwan, kalau seandainya di kota Madinah ya, kota Mekah, di situ tempat dakwanya Rasul alaihi salatu wasallam, sesuatu yang wajar ya. Namun ternyata Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam juga sampai ke Indonesia. Lihat bagaimana di masyarakat Indonesia ini tadi, hampir di setiap provinsi, bahkan setiap kabupaten selalu ada orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah ya, mendakwakan dakwah salafiyah. Itu semua merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini. Kemudian di sini disebutkan, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad, siapa namanya? Al-Imam Ahmad Abid. Nama Al-Imam Muhammad siapa? Al-Imam Ahmad namanya siapa? Raihan. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Kunyanya siapa? Aldo. Siapa kunyanya? Kita tanya tobbahnya kita. Tobbah Ibnu At-Tobbah. Tobbah itu artinya koki. Siapa kunyanya? Al-Imam Ahmad. Kita tanya Dimas. Abu Abdillah. Ahsanta, Allah barik fiik. Abu Abdillah. 4 imam madhab kunyanya adalah Abu Abdillah, kecuali Abu Hanifah. Kunyanya dia ya Abu Hanifah, itu namanya dia Nu'man ibnu Thabit. Al-Imam Ahmad dikenal dengan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Kata Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala, a'azzallahu al-Islam birajulain. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Islam tersebut dengan 2 orang laki-laki. Bi Abi Bakar yaumar riddah, dengan perantara Abu Bakar ketika banyak orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasul. Wabil imami Ahmad yaumal mihnah, dan Allah muliakan agama Islam dengan perantara al-Imam Ahmad ketika pada masa-masa munculnya ujian, fitnah berupa fitnah ajakan untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Namun al-Imam Ahmad tetap tegar dengan prinsipnya. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Itu yang membuat Imam Ahmad diakui oleh para ulama di masa-masa fitnah tersebut. Dalam keadaan pada masa tersebut, sebagian fuqahaul Baghdad, ahli fikih dari negeri Baghdad ketika itu sudah
siap-siap mau mengajak Al-Imam Ahmad ingin memberontak. Namun Al-Imam Ahmad tetap tegar dengan prinsipnya. Beliau tidak akan memberontak kepada para pemerintah ketika itu, dan beliau tetap mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Antum kalau mau baca buku terjemahan tentang Imam Ahmad, pinjam sama Dimas. Kalau tidak salah apa judulnya? Pemuda dari Baghdad ya? Liang Lahat sampai Ayunan ya? Dari Ayunan sampai Liang Lahat, biografinya Muhammad itu ya. Antum pengen baca, bagus bukunya ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Kata Imam Muhammad, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan setiap waktu kekosongan dari para rasul baqaya min ahlil ilmi, masih ada tersisa baqaya, sisa-sisa dari kalangan ahlul ilmi. Jadi masa-masa kekosongan rasul tetap dijadikan oleh Allah SWT. Ada para ulama seperti di zaman kita sekarang ini tadi, di tengah-tengah zaman yang sudah tertutup dengan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada Rasul setelah Nabi kita SAW. Tetap Allah SWT jadikan zaman kita ini ada baqaya min alil ilmi. Nah, ulama-ulama yang tersisa ini tadi, yad'una man dhalla ilal huda, mereka mengajak orang-orang yang tersesat menuju petunjuk, menuju hidayah. Wa yubassiruna minhum 'alal adza wa yusabbiruna minhum 'alal adza, serta menyabarkan umat manusia di atas gangguan-gangguan yang ada. Itu kalau wa yusabbiruna minhum 'alal adza, membuat sabar. Namun kalau dibaca wa yasbiruna minhum 'alal adza, maksudnya apa? Mereka para ulama ini tadi senantiasa sabar di atas gangguan-gangguan yang berasal dari apa? Man dhalla. Dua-duanya bisa dikatakan seperti itu. Para ulama yusabbirun wa yasbirun, membuat manusia untuk sabar terhadap gangguan-gangguan dari kalangan ahlul dhalal wa ahlul bid'ah, dan juga mereka sabar atas celaan, cacian, gangguan-gangguan dari orang-orang yang menyimpang. Yuhyuna bi kitabillahi al-mauta, mereka para ulama menghidupkan orang-orang yang mati dengan Al-Quran tersebut. Maksudnya umat manusia yang tidak terbimbing baik ibadahnya, baik akhlaknya, ibarat mayat hidup, dihidupkan oleh para ulama dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ama, mereka para ulama yubsirun bi nurillahi ahlal ama, membuat orang-orang yang buta bisa melihat. Bisa melihat dengan apa? Binurillah, dengan ilmu. Sehingga orang-orang yang buta, tidak punya ilmu, orang-orang yang bodoh, dibuat bisa melihat, bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik. Itu semua
dengan perantara adanya para ulama. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu. Berapa banyak orang-orang yang sudah mati, sudah punah dikarenakan godaan iblis. Qad ahyauhu, sungguh mereka hidupkan. Maksudnya berapa banyak dari kalangan umat manusia yang terlena oleh godaan-godaan dan rayuan iblis, rayuan syaitan, sehingga keberadaannya di muka bumi ini tadi ibarat mayat hidup, namun dihidupkan oleh para ulama. Wa kam min dhallin ta'ihin qad hadauhu. Berapa banyak juga orang yang sesat lagi menyimpang dari kalangan umat ini, qad hadauhu, sungguh telah dibimbing oleh para ulama. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa aqbaha atharon nasi 'alaihim. Harokat yang tepat, tapi kalau antum punya sisi lain silakan. Tapi kalau yang tepat menurut ana, fama ahsana atharahum 'alan nas wa aqbaha atharon nas 'alaihim. Yang artinya alangkah indahnya peninggalan atau karya mereka, hasil dari dakwah mereka tadi terhadap umat manusia. Maksudnya alangkah indahnya sikap mereka terhadap umat manusia. Wa akbaha atharon nas alaihim, dan alangkah buruknya sikap manusia, dampak pengaruh manusia terhadap mereka. Mereka para ulama sangat indah dalam menyikapi orang-orang yang memusuhi mereka. Sangat indah para ulama, sangat bagus di dalam membimbing. Namun umat manusia sebaliknya, sangat buruk sikap mereka terhadap para ulama. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin. Mereka para ulama meniadakan dari Al-Quran tersebut tahrif, orang-orang yang hulu. Maksudnya para ulama yang menyingkirkan, menepis. Tahrif itu pengotak-atikan dari kalangan orang yang hulu terhadap Al-Quran. Berapa banyak orang yang mengotak-atik Al-Quran, itu semua bisa dibongkar melalui apa? Melalui para ulama. Wantihalal mubtilin, serta kebohongan, kedustaan dari kalangan ahlul batil. Wa ta'wilal jahilin, serta takwilnya orang-orang yang bodoh. Itu jasanya para ulama. Ini kalamnya Imam Ahmad. Kemudian kata penulis buku ini, wala syakka anna haula'il ulama qad bazalu awqatahum wa amwalahum wa sabaru ala dhiqil aish wa tulis sahar. Tidak diragukan lagi bahwasannya mereka para ulama telah mencurahkan, mengorbankan waktu, harta mereka. Ini luar biasa ikhwan. Kalau kita-kita ini mungkin sekelasnya ustadz-ustadz yang antum anggap sebagai ustadz ini, dibandingkan para ulama tidak ada bandingnya, ya. Mereka itu para ulama mengorbankan harta dan waktu. Harta mereka habiskan, waktu juga mereka habiskan. Kadang sebagian mereka itu mengeluarkan uang pribadi untuk kebutuhan ilmu, untuk kebutuhan dakwah. Itu yang ada di kalangan para ulama. Bukan berbeda dengan sebagian kita, mungkin banyak dari kalangan kita mungkin dari dana ta'awun, ya,
Namun para ulama sampai seperti itu. Waktunya mereka, antum juga jangan tanya. Mereka meluangkan waktu siang dan malam dalam urusan ilmu. Wasabaru ala dzikil aish, mereka sabar di atas kesempitan ekonomi. Ini juga jangan antum tanya. Kalau antum baca biografi mereka sebagian mereka ada yang makan kurnub, ya enggak? Ada sebagian mereka makan rumput. Ada sebagian yang mereka yang makan roti kering. Perjuangan mereka dalam belajar dan menyebarkan ilmu. Watulis sahar, bergadang yang berkepanjangan, bukan cuman dari jam mungkin maghrib sampai jam 10 malam, enggak. Sebagian mereka ada yang sampai subuh kan. Sebagian yang mereka ada yang enggak pernah tidur berbaring, tidurnya duduk. Ini kondisi para ulama. Apa tujuannya mereka seperti itu tadi? Liyaqumu bidaurihim fi hidayatin nas wa irsyadihim ila tariqillahi ta'ala, dalam rangka mereka bangkit dengan peran mereka tersebut di dalam membimbing umat manusia, memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dilalatihim 'alal khairi wal bir, serta menunjukkan mereka kepada kebaikan, wa tahdzirihim min suluki tariqi syaitan wa a'wanihi, serta dalam rangka mereka memperingatkan umat manusia dari menempuh jalan syaitan dan bala tentaranya. Itu perjuangan para ulama, ya ikhwan. Lidzalika, oleh karena itulah, faman arada ayyablugha mablaghal ulama ar-rasikhina fil ilmi, oleh karena itulah barang siapa yang ingin mencapai derajat para ulama yang rasikhin dalam hal keilmuan, fa innahu la budda ayyabdzula ma badzalu min waqtin wa malin wa hadzi nafsin. Lihat kata penulis ini, siapa yang ingin mencapai derajat para ulama, antum camkan baik-baik, para santri, para penuntut ilmu. Kalau antum ingin mencapai derajat para ulama ar-rasikhina fil ilmi, maka sesungguhnya orang tersebut harus labud, harus bagi dia ayyabdula ma bazalu, mengorbankan, mencurahkan segala sesuatu yang telah dikorbankan oleh para ulama. Apa yang dikorbankan oleh para ulama? Waktin, min waktin, berupa waktu. Tidak ada waktu bagi mereka kadang untuk bersenang-senang. Sebagian mereka kadang waktunya tadi mepetan. Antum ingat kisah Ibnu Abi Hatim atau Abu Hatim Ar-Razi, kisah Yahya ibnu Ma'in, kisah anaknya Abu Hatim, siapa? Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Bapaknya di kamar mandi, anaknya di luar. Sebagian mereka ada yang beli ikan di pasar, itu tidak sempat lagi dimasak. Ya tidak sempat dimasak. Sampai katanya mereka, itu ikan kami makan dalam keadaan apa? Nai'an, mentah. Waktu mereka betul-betul habis dengan ilmu. Kalau kita dikit-dikit refreshing, jalan-jalan, dikit-dikit main bola, dikit-dikit ngantukan, dikit-dikit banyaklah tidur, yang seperti ini ya mungkin kalaupun jadi ulama ya tidak seperti mereka, hasilnya beda. Waktu mereka betul-betul dipres. Dari sini juga disimpulkan, ya ikhwan, tidak cukup untuk menjadi mablaghul ulama waktunya itu sebulan 2 bulan, setengah tahun, setahun.
Sebagian orang ingin menjadi tarapan ulama, menjadi tingkatan para ulama, seakan-akan Syekhul Islam, seakan-akan Amirul Mukminin fil hadis. Kalau dalam bab mustalah, dalam bab lughah seakan-akan Sibawai. Kalau bab qiraat tajwid seakan-akan siapa? Mukri, Hafiz bin mana? Hafiz bin Asim. Dhaif, Hafiz bin Asim, majhul. Hafiz bin man? Hafiz Asim bin man? Hafiz dan Asim. Kalau Asim bin man? Asim bin Abi Najud bin Bahdala. Kadang sebagian orang pengen jadi mukri, tapi cuman modal belajarnya berapa? 3 bulan, ya sudah, alhamdulillah sudah dapat sanad Al-Fatihah sama juz 30. Cukup? Tidak cukup ya ikhwan, ya tidak cukup. Butuh waktu tawil, panjang waktunya. Sebagian orang kalau sudah belajar setahun, 2 tahun sudah kelar lah itu jadi ustadz, ya maksudnya dah 2 tahun sudah selesai, alhamdulillah. Jadi cari lowongan jadi ustadz, jadi mudir. Dah cukup ikhwan, butuh waktu yang panjang kalau antum ingin mateng, ya. Kemudian juga wamal, butuh pengorbanan sebagaimana mereka para ulama mengorbankan harta mereka dalam mencari ilmu. Ini juga antum bisa lihat perjuangan mereka yang dulu kita baca. Ada yang jual rumah, ada yang jual baskom, ada yang jual atap, iya enggak? Ada yang jual tanah, ada yang jual pakaian. Banyak yang mereka korbankan. Semuanya mereka korbankan untuk apa? Untuk ilmu. Nah, ini sebagian orang, ya, ada yang pengen belajar, pengen jadi ulama, jadi penuntut ilmu, tapi tidak mau modal. Bukan dikarenakan tidak ada biaya, dia punya biaya tapi tidak mau keluar. Ada apa enggak? Banyak. Berapa banyak dari kalangan orang-orang yang seorang talibul ilmi, dia seorang talib, punya kemampuan, beli buku Syarah Al-Usul As-Salasah, ndak kati, ya, Syarah Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau ada santri Syarah Syekh Ibnu Utsaimin itu tidak punya, ana cuma nasihatkan, mendingan tidak usah nyantri, itu penuntut ilmu gagal. Itu be. Kalau ada santri dia ngomong, aku lulusan pondok pesantren, ya, lulusan pondok pesantren ndak punya Syarah Al-Usul Salasah Syekh Ibnu Utsaimin atau matan Usul Salasah beda. Matan itu, matan ndak kati, berarti santri termasuk santri pelit sekali. Masa 3 Usul Salasah ndak terbeli, ndak kati, berarti pelit. Urusan ilmu antum tidak rugi, karena sebagian orang ada yang seperti itu. Kalau beli baju, maaf ya, beli baju, beli pakaian mewah, itu kebeli dia di pondok pesantren, masya Allah. Tapi kalau urusan untuk kebutuhan dia belajar, kalau bisa minjam. Kalau pelajaran bahasa Arab, ajrumiyah itu minjam deh. Kalau baca minjam, yang penting bisa baca kitab tapi tidak keluar modal. Bisa keluar pondok pesantren, bisa baca kitab, ngerti ilmu mustalah, faham akidah, faham fikih, tapi modalnya cuman modal buku catatan. Ini mustahil. Anak katakan mustahil. Penuntut ilmu harus mengorbankan apa yang dia miliki. Kadang enggak mesti ya ikhwan. Anak katakan tidak mesti anak orang kaya punya hima dalam masalah ilmu ini tadi. Kita juga ngalami dulu di Yaman.
Antum sebagian antum sudah ana ajak ke tempat rumah orang tua ana kan di kampung. Bagaimana kondisi orang tuanya ana di kampung? Sebagian kitab yang ada di rumah itu ana beli dari Yaman. Kalau ada kalau ada duit dulu dari orang tua, ana belikan buku. Ana belikan buku. Sebagian kawan dulu enggak. Tapi alhamdulillah ketika pulang ke Indonesia sekarang ini tidak repot kan untuk ngajar. Bahkan sebagian kawan-kawan ada yang nanya, "Man, kitab yang paling bagus kalau masalah ini apa sih yang perlu diajarkan?" Ana bilang, dulu di Fuse dijual kitab ini dan ana sempat beli. Antum-antum tidak ada yang beli. Ngepres kan dulu. Kita tidak punya Android dulu. Antum sekarang Masya Allah yang santri sekarang ini ada yang pakai Android semua. Kita tidak punya Android dulu. 4 bulan sebelum pulang ke Indonesia baru punya Android. Dulu HP-nya HP murah. Padahal kalau mau beli cukup sabar. Dulu walaupun susah-susah ya di Yaman masih dikirim 1 juta per 2 bulan. Berarti kan 500 ribu sebulan. Kalau anak ngehemat-hemat kan itu bisa beli Android lah, 1 juta masih dapat dulu itu kan. Nah, tapi enggak. Nah, beli kitab ternyata manfaatnya lebih besar. Toh ilmu ketika antum menjadi seorang dai, tidak ada teman guru yang paling dekat dengan antum kecuali buku itu saja. Antum mau tanya para ulama mungkin jauh, mungkin sibuk, kadang belum tentu antum kenal atau dekat dengan kawan-kawan dari kalangan dai, kalangan penuntut ilmu. Ketika antum berada di suatu tempat, kitab itulah tempat rujukan antum. Makanya kata Syekh Muhammad bin Ibrahim ya, beliau menyebutkan ada seseorang bertanya tentang suatu permasalahan. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, hadil mas'alah ma'rufa fi kutubil ulama. Masalah ini sudah ma'ruf di kitab-kitabnya para ulama. Walakinnaka kaslan. Akan tetapi engkau pemalas. Cobalah antum seandainya ya, antum tanya ke ana ya, Ustadz, apalah hukumnya makan buaya? Kalau kalangan ikhwan-ikhwan yang di luar, yang kajiannya cuma seminggu sekali, bukan kalangan santri ya, kalangan santri maksudnya itu nasihin, mus'ab ya, syarif, dafa yang antum di sini, yang di belakang antum ada maktabah, anak katakan antum pemalas. Kok tanya apa hukum buaya? Itu kitab ada, tinggal antum baca, antum buka, oh ternyata ada khilaf di kalangan para ulama. Antum lihat keterangan bagaimana pendapat yang roji disebutkan di buku tersebut. Ngapain antum tanya lagi? Yang tanya itu tadi orang yang mungkin dia tidak mengkaji, mungkin dia tidak mungkin untuk membaca kitab-kitabnya para ulama. Nah ini semua didapatkan dengan apa? Ya kitab butuh dibeli ya, jangan ngarap untuk ngarap pembagian terus gratisan itu tadi kan. Ngarap Andi printing terus itu tadi kan. Ada kalanya Andi malas ngeprint kan, ya terpaksa antum harus, ya maksudnya harus ngeprint Nur Fikri. Ketika Nur Fikri ya harus bayar deh, belum ada gratis sejarahnya ya, antum tawari lah, antum kawan udah lama. Kemudian di sini disebutkan wahadzi nafsin, harus mengorbankan bagian jiwa, bagian diri dia untuk menjadi para ulama. Terkadang antum harus mengorbankan dirinya antum, hilang masa bujangnya tadi ya. Antum misalkan menuntut ilmu dari umur 18 tahun, 19, 20, 21 sampai umur 25. 18 sampai umur 25 itu kan masa-masa belia, masa-masa ladasnya nih. Ya dari ladas. Tahu-tahu antum lepas dari pondok pesantren sudah umur 26 tahun. Biasanya sih ketika sudah lepas umur di atas umur 25 apa namanya, syahwat tinggi, pengen hura-hura segala macam itu sudah agak berkurang. Tinggi gebu-gebu itu ya, umur 18 sampai 25. Lah lebih dari 25 antum kadang nggak berpikir,
lah nak nyari bini lah, ada lagi pengen beladas-ladas. Kadang seperti itu. Ini kan dikorbankan. Misalnya tua di pondok pesantren, tahu-tahu balik, nah lah 7 tahun di pondok pesantren tadi, kapan membujang, tahu-tahu lah begini, tidak mengenal kadang pergaulan, tidak mengenal dunia luar, kadang bingung ngelihat, apalagi mungkin antum yang hobi main bola ya, hobi main bola, nonton kalau pertandingan bola itu tadi, antum hobi di pondok pesantren kan di pondok pesantren tak hati ada TV nonton bola, itu maksud anak pondok pesantren salaf nih. Kalau ada sampai pondok pesantren salaf yang buka televisi nonton bola, ini membahayakan ini tadi, berarti sudah ada pergeseran dari akhlak pondok pesantren ini tadi ya, sampai sekarang belum dijumpai ya. Tahun tahu dapat Yuda Rizal ada pondok pesantren salaf, saking hobi ustadznya main bola, kalau ada pertandingan apa Arema sama Surabaya itu tadi nonton dia tadi. Nah, seperti ini mungkin tidak didapati di pondok pesantren ya. Mungkin kalau pondok-pondok yang umum mungkin iya. Kadang antum bilang terkekang hobi-hobinya antum tadi, yang motoran ya gak? Motoran tadi, yang hobi touring ya, karena di pondok pesantren sudah ditinggal dulu motor tadi 7 tahun, kata kering ngoli mas seawangan motor tadi ditinggal selama pondok pesantren. Kadang harus antum mengorbankan seperti ini tadi untuk mencapai derajat para ulama. Fayarhalu ilal ulama, sehingga dia pun rehla kepada para ulama. Ini juga ya, mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan jiwanya tadi untuk rehla menuju para ulama. Wa yukthiru minal qira'ah wal bahthi wal mudarasah. Dia perlu untuk memperbanyak membaca, banyak membahas, banyak mudarasah, mengkaji. Ini juga poin yang perlu kalau ingin jadi ulama. Yang pertama ya ikhwan, antum harus rehlah seperti itu tadi. Gimana kalau seandainya, karena di negeri kita khususnya di Indonesia ini tidak ada ulama, yang ada cuma ustadz-ustadz, para duat, belum mencapai martabat para ulama. Enggak, berat besar para ulama itu tadi ya, mereka menguasai betul-betul. Antum akan bisa membandingkan bagaimana keilmuan para ulama itu, masyayikh itu tadi, kalau antum duduk di kalangan mereka ya. Kemudian juga harus banyak baca ya ikhwan, itu tadi, untuk banyak baca antum harus butuh banyak kitab ya, butuh banyak kitab, banyak baca, banyak bahas itu buka lembaran-lembaran buku, mudarasah antum kaji, banyak hadir di pelajaran, jadi panjang perjalanannya tadi. Dan anak katakan kepada antum, tidak akan mencetak para ulama orang yang belajar via online walaupun 4 tahun. Dapat gelar silahkan, tidak masalah kalau cuma sekedar ngambil gelar, tapi untuk mematangkan ilmu tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin. Belum ada sejarahnya orang mateng keilmuannya kalau dia belajar online. Antum pernah ngalami kan ngaji online itu, HP antum taruh, antum sambil ngopi, mantapnya Ustaz ya enggak, sambil makan pisang goreng gitu kan, jadi mas ya, sambil menikmati itu itu tadi kan sambil makan martabak, minumannya itu, kelar kajian tadi, sambil pula ini kajian, apalagi dia 2 HP kan, nah, ini pegang HP-nya, ini ustadznya lagi streaming kan, terus di HP sikonya dia balas di chatting sambil jualan online untuk orderan besok
Ya, pesanan-pesanan itu tadi. Oh, besok antar 10 botol di Mas besok ngantar ke situ. Ya memungkinkan seperti itu tadi terjadi di pelajaran-pelajaran online. Dapatkah faedah? Dapat, tapi tidak semaksimal mungkin. Itu tadi. Makanya kata para ulama, bathul mubashir, yang pihak streaming atau live itu tadi, itu dapat ilmu tapi tidak bisa mencetak, ya, tidak bisa mencetak. Kenapa? Wallahu alam, mungkin dikarenakan sebab utamanya kurang fokus. Gimana kalau fokus? Kalaupun fokus, itu tidak akan mampu mencapai waktu yang lama. Paling kuatnya beberapa bulan sih. Siapa yang tahan? Antum ketemu tidak kira-kira ikhwan yang siap belajar online itu menempuh selama 5 tahun dengan sistem belajar sebagaimana di pondok pesantren? Tidak ketemu loh dah. Kalaupun ada, paling seminggu sekali. 5 tahun dah, seminggu 3 kali, mungkin 5 tahun. Pondok pesantren itu dah dari pagi. Anggaplah kita hitung yang belajarnya pondok pesantren itu mulai masuk jam berapa? Anggaplah jam 7 sampai zuhur lah, jam 12 siang. Ya tak? Siapa yang sanggup belajar online seperti itu? Tapi kalau di pondok pesantren kan bisa jalani. Nah, itu yang bedakan tadi. Ya, jadi kalau cuman untuk mencari ilmu, sekedar faedah-faedah, menambah faedah, online bisa. Tapi kalau untuk mencetak, tidak bisa. Butuh waktu, harus duduk. Wallahu ta'ala shawab.